Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori bahasa dan otomata. Kita sampai kepada materi yang ke-10, yaitu tentang teknik parsing dalam teori bahasa dan otomata. Pelaksanaan kuliah kita untuk materi ke-10 ini kita laksanakan secara daring. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan dulu tentang slide materi yang ke-10 ini. Ya. Jadi konsep parsing ini adalah sebuah konsep yang sangat fundamental dalam teori bahasa dan otomata. Parsing ini memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu komputer, ya, termasuk nanti ada teknik kompilasi, kemudian analisis sintaksis dan pemrosesan bahasa alami. Jadi di materi ini kita akan menelusuri konsep dasar daripada parsingnya, kemudian membahas berbagai tipe parsing dan mempelajari algoritma populer seperti LL1 dan LL2. Ya. Mari kita lihat materinya. Nah, kita flashback sedikit mengulangi materi yang di awal, yaitu tentang pengertian teori bahasa dan otomata. Ya. Teori bahasa formal di sini adalah cara mempelajari atau mendefinisikan, mengklasifikasikan dan menganalisis bahasa formal. Ya, bahasa formal adalah himpunan string yang dibentuk oleh aturan tertentu. Contoh bahasa pemrograman yang dapat dilihat sebagai bahasa formal. Nah, kemudian otomata sendiri adalah model komputasi abstrak yang menerima string input dan mendeterminasikan apakah string tersebut valid dalam bahasa yang didefinisikan. Nah, otomata dapat dibagi menjadi beberapa jenis, sudah kita bahas ya, seperti otomata deterministik dan otomata non-deterministik dan otomata yang berhingga. Nah, konsep dasar daripada parsing ini, jadi analisis sintaksis itu, parsing adalah proses menganalisis struktur sintaksis suatu string berdasarkan aturan gramatikal dari bahasa formal. Ya. Dengan kata lain, parsing ini mengurai string menjadi pohon sintaksis yang menunjukkan hubungan antara simbol dan stringnya. Jadi ketika ada kalimat perintah itu dianalisa, ya, diurai mana yang perintah yang bisa dia pahami. Nah, kemudian pohon sintaksis itu sendiri adalah representasi hierarkis atau berjenjang ya dari struktur sintaksis suatu string. Pohon ini menunjukkan bagaimana simbol dalam suatu string dikelompokkan dan terkait satu sama lain berdasarkan aturan gramatikal. Nah, aturan gramatikal formal di sini adalah maksudnya kumpulan aturan yang mendefinisikan bahasa formal. Aturan gramatikal ini menentukan bagaimana simbol dapat digabungkan untuk membentuk suatu string yang valid dalam bahasa tersebut. Ya, artinya gramatikal terkait tata bahasa gitu ya. Itu harus jelas. Nah, tipe-tipe parsing di sini yang pertama adalah parsing top down atau dari atas ke bawah ya. Parsing top down ini memulai analisisnya dari simbol awal ya, dari paling dasar, awal gramatikal, dan mencoba membangun pohon sintaksisnya dengan cara berulang-ulang, menggantikan simbol yang non-terminal dengan produksi yang sesuai. Nah, kemudian parsing bottom up, kebalikannya yang tadi ya, dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas ya. Ini memulai analisisnya dari simbol terminal atau simbol yang terakhir ya, dari bawah dalam string input, dan mencoba membangun pohon sintaksisnya dengan berulang-ulang juga.
Nah, sehingga simbol terminal dan non terminalnya itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan aturan gramatikalnya. Nah, kemudian untuk parsing yang LL1 ini adalah jenis parsing yang dia top down, yaitu dari atas ke bawah, yang menggunakan satu simbol yang disebut dengan look ahead untuk memilih produksi yang tepat. Ya. Algoritma ini digunakan untuk mengurai gramatikal LL1 yang memenuhi syarat tertentu. Nah, sedangkan parsing LL ini adalah jenis parsing bottom up yang menggunakan simbol look ahead dan informasi konteks dari tumpukan atau stack untuk memilih produksi yang tepat. Ya. Algoritma ini digunakan untuk menguraikan gramatikal untuk LL1 yang lebih umum daripada gramatikal LL1. Nah, kita berdirikan lagi algoritma parsing LL1 ini. Ini adalah top down algoritma ya, di mana algoritma parsingnya itu dimulai dari simbol awal, gramatikal, dan membangun pohon sintaksis secara rekursif. Kemudian look ahead satu simbolnya, ini menggunakan simbol yang disebut dengan look ahead dari string untuk memutuskan produksi mana yang harus digunakan dalam setiap parsing. Gramatikal LL1-nya ini hanya dapat digunakan untuk menguraikan gramatikal LL1 yang memiliki properti yang memastikan bahwa hanya ada satu produksi yang mungkin untuk setiap simbol-simbol terminal dan simbol look ahead-nya, yaitu yang algoritma LL1. Kemudian yang algoritma LR1 di sini dia adalah bottom up ya. Di mana parsing bottom up itu dimulai dari simbol terminal dalam string input dan membangun pohon sintaksis yang secara bertahap. Ya. Look ahead satu simbolnya, dia menggunakan satu simbol look ahead untuk memutuskan produksi mana yang harus digunakan, tetapi juga mempertimbangkan informasi konteks dari tumpukan atau stack. Ya. Tumpukan atau stack, kemarin sudah kita singgung di materi sebelumnya, itu menggunakan tumpukan menyimpan simbol-simbol yang telah diproses. Ya. Kemudian gramatika LL1 di sini digunakan untuk mengurai gramatikal L1 yang lebih umum daripada gramatikal LL1 tadi ya, dan memungkinkan untuk mengurai lebih banyak jenis bahasa formal. Nah, di mana penggunaan parser generatornya. Ya. Parser generator di sini adalah alat yang mengoptimisasi atau mengoptimalisasi proses pembuatan parser seperti mesin parsing tadi ya. Alat ini mengambil gramatikal formal sebagai input dan menghasilkan kode parser yang sesuai dengan gramatikal tersebut. Ya. Kita tentukan. Ya. Nah, kemudian IACC dan Bison. IACC atau Yet Another Compiler ya. Dan Bison ini adalah contoh parser generator yang populer untuk menambah atau membangun parser LR1. Ya, parser yang dihasilkan ini adalah alat untuk dapat digunakan menguraikan bahasa formal yang diisikan oleh gramatika. Nah, kemudian ada yang berikutnya disebut dengan ANTLR, ya. Disingkatan dari Another Tool Language Recognize. Ini adalah parser generator yang fleksibel. Ya. Kemudian termasuk gramatikalnya ya, LL1 dan LL ini. ANTLR juga mendukung fitur-fitur canggih seperti
parser generator yang dapat menghasilkan kode untuk berbagai bahasanya. Nah, kemudian teknik parsing itu bila kita gambarkan secara segitiga atau piramid ini ya, kita mulai dari yang paling bawah itu adalah optimasi kode. Ya. Ini yang dilakukan adalah meningkatkan efisien dan kinerja kode mesin yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah general kode. Dia meningkatkan atau menerjemahkan sumber ke dalam mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah analisis semantiknya, memeriksa makna dan konsistensi kode berdasarkan aturan bahasa pemrograman. Kemudian yang berikutnya adalah analisis sintaksis atau parsingnya sendiri. Dia memeriksa gramatikalnya kode sumber dan membangun pohon sintaksisnya. Ya. Jadi yang terakhir itu adalah analisa leksikal, memisahkan kode sumber menjadi token-token yang lebih memiliki arti. Ya. Nah, itu teknik parsing ya, seperti algoritma ini. Baik, kemudian tantangan dan kendala dalam parsing. Segala sesuatu mesti ada tantangan dan kendalanya ya. Yang pertama itu adalah ambiguitas gramatika. Ketika gramatika formal memungkinkan beberapa interpretasi yang valid untuk satu string ya. Jadi ambiguitasnya jadi kebingungan ya. Kok ada satu simbol itu mencerminkan dua arti. Nah, yang disebut dengan ambiguitas ya. Kesalahan sintaksis ketika string itu diinput tidak sesuai dengan gramatika formal ya. Parser perlu mendeteksi dan melaporkan kesalahan tersebut. Ini kalau kesalahan sintaks ya. Nah, kemudian kinerja parsing. Parser efisien dalam waktu dan memori, terutama untuk menangani kode sumber yang besar dan kompleks ya. Nah, itu tantangan-tantangan. Nah, kemudian kesimpulan dan saran dari materi kita kali ini, yang pertama pentingnya parsing. Parsing ini adalah proses fundamental dalam memproses bahasa formal dan memiliki aplikasi luas dalam ilmu komputer. Yang kedua adalah pilihan algoritma. Ya. Ini bergantung kepada gramatika formal, persyaratan kinerja, LR1 dan LR1 dan algoritma lainnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian pengembangan lebih lanjut, penelitian tentang teknik parsing ini berlanjut ya dengan fokus pada pengembangan algoritma yang lebih efisien. Nah, demikian materi yang ke-10 penjelasannya. Silakan disimak dengan baik dan selanjutnya dibaca kembali atau dipelajari kembali materi ke-10 ini sebelum Anda menjawab kuisnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi.